Ini kita akan membahas tentang fi ahkamil ariyah, pasal tentang hukum-hukum pinjam meminjam. Wa haqiqatuha asy-syar'iyyatu ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri. Makna pinjam meminjam itu secara syariat adalah membolehkan untuk mengambil manfaat min ahli tabarru, dari orang yang suka memberikan pertolongan, bima yahillul intifa'u bihi, dengan segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan daripadanya, ma'a baqa'i ainihi, bersamaan dengan menetapnya zatnya, liyaruddahu 'alal mutabarri, agar bisa dikembalikan kepada orang yang sudah berbuat baik itu. Bapak Ibu, pinjam meminjam itu pada hakikatnya adalah ketika seseorang itu memperoleh manfaat dari barang yang dipinjamnya, dengan catatan barang yang dipinjam itu masih dalam keadaan tetap zatnya. Maka tak boleh meminjam lilin untuk digunakan, karena ketika lilin digunakan zatnya akan habis, berarti tidak masuk ranah pinjam meminjam. Ya. Kenapa? Karena setelah itu akan dikembalikan kepada yang memilikinya, akan dikembalikan kembali kepada yang memilikinya. Meminjam ember karena ada manfaat dari ember tersebut. Untuk apa? Mengambil air. Berarti manfaat ember itulah yang bisa kita pinjam. Ya. Dan syaratnya itu, syarat orang yang meminjam itu ialah salah satunya memiliki manfaat dari barang yang dipinjamkannya. Ya, memiliki manfaat dari barang yang dipinjamkan. Dengan catatan tak boleh orang melakukan pinjam meminjam kalau sekiranya dia tidak memiliki manfaat dari barang yang dipinjamkan tersebut. Faman la yasihu tabarru'uhu kasabiyin wa majnunin la tasihu i'araduhu. Maka tidak sah, ya, akad tolong menolong tabarru' seperti meminjamkan anak bayi atau orang gila. Ya. Kenapa? Karena bisa dikatakan tidak ada manfaat. Ya, tidak ada manfaat. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi, dan setiap segala sesuatu yang boleh memungkinkan untuk dimanfaatkan, ma'a baqa'i ainihi jazat i'aratuhu, dengan adanya sisa daripada bendanya maka boleh dipinjamkan.
Berarti Bapak Ibu, segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya maka boleh untuk dipinjamkan. Itu intinya. Kalau sekiranya tidak bisa diambil manfaatnya, ya, maka kalau sekiranya ada sesuatu yang tak bisa diambil manfaatnya, maka tidak boleh untuk dipinjamkan. Dijelaskan di dalam kitab ini, fakharaja bimubahati alatil lahwi. Keluar daripada pemahaman ini adalah tentang bolehnya meminjamkan alat musik. Kenapa? Karena kesimpulannya alat musik itu bisa dikatakan tidak ada manfaat. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang menjadikan alat musik itu lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu, kira-kira kalau minjam pulpen bahasanya apa? Minjam pulpen kan? Pinjam Steam Egg. Ada nggak habis? Berkurang. Ada sesuatu yang berkurang. Sementara makna daripada pinjam meminjam itu adalah yang tidak boleh mengurangi segala sesuatu yang dipinjamkan. Berarti selama ini pinjam meminjam kita sesuatu yang tidak sah. Bagaimana kesimpulannya kalau seperti itu? Ya, maka bisa dikatakan lihat kepada kebiasaan kita. Ya, Islam itu juga tidak terlalu kaku, mengekang. Ya. Karena makna pinjam pada waktu kita menggunakan pulpen orang lain, stipeknya orang lain, itu berarti ada manfaat daripada pulpen tersebut atau stipek tersebut. Karena tak mungkin Bapak meminjam pulpen yang tak ada tintanya. Ya, ini secara gambaran umum, kalau kita memang menggunakan itu pulpen itu untuk menulis. Kan bisa aja pulpen digunakan untuk korek-korek hidung, korek-korek kuping, kan bisa juga kan gitu. Ya, jangan pula itu yang dibahas kan gitu kan. Maka ini bisa kita katakan, ya, ini bisa kita katakan masih diperbolehkan menggunakan kata-kata pinjam di saat kita mengurangi daripada benda yang kita gunakan, karena benda itu baru bisa dimanfaatkan dengan mengurangi tintanya atau isinya. Ya, nah, ini karena kebiasaan kita. Meskipun kalau kita mau lebih sempurna ya harus kata-kata pinjam ujung pulpenmu, ku minta tintamu. Dan harus enggak kan? Pinjam ujung stipekmu, ya, ku minta isinya. Berarti apa? Ada kata-kata yang memang selama ini tujuan utamanya salah, tapi masih bisa dimaklumi karena sesuai dengan kebiasaan. Ya, pinjamlah mobil. Pinjamlah mobil, apa yang berkurang? Minyak. Ban. Bannya kan makin apa? Ya kan? Boleh nggak pinjam seperti itu? Masih bisa dalam kategori boleh. Muncul pertanyaan begini,
Bang Peri pinjamlah mobil, boleh Ustaz, istilah minyak. Riba kan? Ya. Kan akad dalam muamalah itu ada dua, Pak. Akad tabarruk sama akad tijarah. Akad tabarruk itu adalah akad yang difokuskan untuk sifatnya tolong menolong. Ya, ini jangan ada sedikit pun tambahan. Jangan ada sedikit pun tambahan. Ketika dia bertambah, maka otomatis menjadi riba. Ada akad yang tujuan utamanya bisnis, akad tijarah. Jual beli, ini boleh ada tambahan. Kerjasama, musyarakah, mudharabah, ya ini boleh mendapatkan keuntungan. Sementara pinjam meminjam ini masuk ke dalam ranah tabarruk, tolong menolong. Ya. Jadi bagaimana kalau sekiranya ada orang sepeda motornya dipinjam, dikasihnya aja, rupanya ketika dikasih amper minyak tadi udah kedap-kedip. Cocok kali katanya. Pinjamlah kata Ustaz, cocok kali Ustaz. Kan awak pakai lah. Nggak awak isi awak yang menderita, ya kan? Awak isi nggak mungkin sedikit kali, ya kan? Diisi pun parah kali, dan cuma sebentar aja, ujung-ujungnya ngisi minyak, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ini terjadi, sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang bisa kita kategorikan riba, karena bisa berubah akad ariyah ini, pinjam meminjam ini menjadi akad ijarah, akad sewa menyewa. Pinjamlah mobilnya. Nah, ini Ustaz kasih. Jangan lupa Ustaz isi minyak. Berarti akad yang saya lakukan tadi itu bukan lagi akad tolong, sudah berubah menjadi akad sewa. Apa sewanya? Dengan isi minyak. Ya, pinjamlah mobil, boleh. Tapi kalau aku pakai, agaklah sedikit otakmu, cucilah. Jangan minta minyak. Tapi kalau bisa Pak balik bersih lah, ya kan? Nggak peduli kali dari isi minyaknya. Nah, berarti apa? Tidak masuk ranah pinjam meminjam. Udah masuk ranah kepada sewa menyewa, ijarah. Ya, kenapa? Karena mobil bisa dimanfaatkan kalau memang ada minyaknya. Ya, tapi kalau kita syaratkan untuk mengisi minyak, maka mobil tadi berubah tujuannya menjadi sewa menyewa. Ini sesuatu yang bisa dimaklumi. Tapi itu tak berlaku Pak kalau kita cerita dengan uang. Ya, kalau uang itu masuk ke ranah utang piutang, memang murni harus dalam keadaan tolong menolong. Sedikit pun tidak boleh ada tambahan. Ya, sedikit pun tidak boleh ada tambahan pada uang. Makanya kalau kita berbicara tentang hukum ariyah ini, pinjam meminjam ini, nggak boleh kita memasukkan pembahasan tentang uang. Kenapa? Karena itu masuk ranah hutang beda lagi. Ya, kita kan selama ini sering mengatakan pinjam uang kan. Sebenarnya itu ngapain? Hutang. Ya, bukan pinjam. Ya, masuk nanti ranah emas, perak. Ya, itu bukan sesuatu kepada hal yang pinjam. Ya. Kalau sudah kita berikan sesuatu, ya,
kita ambil manfaatnya, itulah nanti yang bisa dikategorikan riba. Ya, pinjam apa? Sepeda motor, dia hutang uang sama kita, ada dijaminkannya sepeda motornya. Sepeda motornya tadi kita pakai, kita manfaatkan karena dia berhutang, maka ini menjadi riba. Kullu qardin jarra manfaat bahwa riba. Setiap proses hutang piutang yang diambil manfaat padanya maka menjadi riba. Ya, jadi riba. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqan min ghairi taqyidin biwaqtin. Pinjam meminjam itu boleh secara mutlak, nggak ada ketentuan waktu, boleh-boleh aja. Ya, mau berapa lama? Pinjamlah pakaian, pinjam peci, boleh. Saya kasih pinjam peci, Bapak ambil manfaatnya. Maka peci tadi nggak Bapak kembalikan, boleh-boleh saja. Dan boleh juga saya ketika suatu saat memintanya. Dan Bapak juga boleh tidak mengembalikannya. Kenapa? Karena tidak ada waktu. Ya. Maka boleh juga pinjam meminjam itu muqayyadan bi muddah, terikat dengan waktu. Ya. Ka'aqraduka hadha sawba syahran. Ka'aqraduka, sebagaimana aku meminjamkan kepadamu pakaian selama satu bulan. Ya, 1 bulan. Walil mu'ir ar-ruju' fi kulli minhuma matasha. Dan bagi orang yang meminjamkan itu, ya, bagi yang meminjam itu boleh mengambil barang yang dipinjamkan sesuka hatinya. Ya, meskipun dipinjamkan secara waktu sebulan, boleh saja dibatalkan tanpa ada pemberitahuan kepada yang meminjam. Kenapa? Karena kan tujuannya tolong menolong, nggak ada ketentuan sewa menyewa. Ya. Al-ariyatu iza talifat la bistimali ma'zurin fihi madmunatun alal musta'ir bi qimatiha yawma talafiha. Barang yang dipinjamkan jika hilang, ya, jika habis karena tidak sesuai dengan pemakaian yang diizinkan, maka wajib untuk diganti. Ya, berarti Pak, kalau sekiranya barang yang Bapak pinjamkan itu sesuai digunakan oleh yang meminjam, terjadi sesuatu, maka tak wajib untuk diganti. Bapak naik sepeda motor, berapa orangnya? 2. Bapak pakai kereta saya untuk 5 orang, kira-kira cocok ya? Enggak. Ya, Ustaz pinjam dulu kereta Ustaz, boleh berjalan. Ya, ini saya murni untuk meminjamkan. Saya nggak nyuruh dia isi minyak, saya nggak nyuruh dia cuci, murni saya memang untuk tolong menolong. Pikiran dia, tiba-tiba sampai balik bannya, ada yang patah. Ya, kalau sekiranya patahnya itu karena normal digunakan 2 orang, maka bagi yang meminjamkan tak wajib untuk menuntut supaya diganti. Sama halnya, saya kasih Bapak pinjam baju, nggak pakai waktu,
tiba-tiba bapak kembalikan 2 minggu kemudian baju tadi sudah lusuh, karena selama 2 minggu ini bapak cuci kering aja terus. Kebetulan bagus sekali baju yang dipinjam sama Ustaz ini, pakai aja tiap hari, mau pesta, mau bangun tidur, mau apa, itu aja dipakai. Maka ketika dikembalikan dalam keadaan yang mungkin lebih buruk atau lebih tak baik dibandingkan sebelumnya, lusuh warnanya, maka tak jadi tanggung jawab yang meminjam, karena masih dalam keadaan sesuai. Tapi kalau sekiranya tidak sesuai, apapun ceritanya, wajiblah bagi yang meminjam itu mengganti sesuai dengan harga di saat barang itu dipinjamkan. Oh, berapa orang naik kereta? 5 orang Ustaz. Kawanku minta ikut semua, bukan dia. Ya. Tapi kalau sekiranya wajar normal saja digunakan, tapi tiba-tiba ban tadi balik, ya, nggak bisa juga orang yang meminjamkan ini menuntut. Kenapa? Karena kebetulan saja barang yang dipinjamkan tadi itu rusak fungsinya di saat orang yang meminjam. Itulah Islam. Berarti apa? Kalau sudah kata-kata minjam, kita tuh harus memiliki tingkat keriduan yang sangat luar biasa. Karena proses bapak pada waktu itu sifatnya tolong menolong. Ya itulah. Artinya apa? Mana lebih mau bapak dibilang pelit atau lebih mau rela ini? Pelit aja. Nggak tergigit awak ya. Pinjam bentar aja. Ya kan? Dulu ada tetangga saya Pak, berat kali memang. Ya, aku nggak mau berisiko. Itu aja bahasanya, nggak mau berisiko. Ya, ya terserah kalian lah, menuduh apa dan itu tak apa tuh. Ya, karena memang apa? Itu tadi, yang minjam juga harus punya otak, yang meminjamkan juga harus punya hati. Apa tujuannya? Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sah proses pinjam meminjam itu kalau sekiranya barang yang dipinjamkan itu menuntut kepada kemaksiatan. Tidak boleh. Ya tidak sah. Karena memang murni pinjam meminjam itu adalah akad untuk tolong menolong. Tidak boleh. Ya, tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Jadi kalau sekiranya kita pinjam mobil, Pak, pecah bannya, yang Bapak gunakan memang di mobil ini jalan raya ya. Ya. Artinya apa? Kalau nanti dia memulangkan itu, maka Bapak tak wajib untuk meminta dia supaya mengganti bannya. Artinya apa? Ketika kita sudah berikrar untuk meminjamkan barang kepada orang lain, berarti sudah berfungsilah di situ posisi kita, apapun yang terjadi harus ridho. Ya harus ridho. Tapi kalau tidak sesuai, ya memang sengaja dipinjamkannya. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau udah pinjam barang orang, mau dia suka-suka hati. Awak sibuk menjaga barang. Pas giliran mobil awak dipinjamkannya, segala lubang dimasukkannya. Kalau awak masih milih-milih, karena awak jaga betul-betul. Sama dulu waktu di kantor, kalau udah pakai mobil rental ya, jangan bukan aset kantor. Kalau udah mobil rental, mana peduli, suka-suka aja lah, mau hancur, ternyata rental kan, ya kan? Sebenarnya apa nggak boleh juga, ya? Kenapa harus ada hal-hal yang wajib kita jaga? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
daripada itu, ya, dalam ketentuan pinjam meminjam ini, ya, kita memang harus berada pada posisi yang bersiap mendengar kabar terhadap barang yang kita pinjamkan. Ya, ada kalanya barang itu wajib untuk kita pinjamkan. Kapan Bapak? Ya, masuk lembu ke depan rumah Bapak, maka mau nggak mau Bapak wajib meminjamkan pisau tanpa harus ada yang meminta. Kasihlah. Daripada lembu tadi mati dalam keadaan jadi bangkai, ya wajib kita meminjamkannya. Berarti apa? Pinjam meminjam ini juga ada di level yang kita tuh wajib. Ya, ada ambulan menuju rumah sakit, terpaksa pakai mobil kita. Ada yang menyelamatkan di situ. Ya, ada yang menyelamatkan. Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh apa? Berarti apa? Ketentuannya kita wajib untuk memberikan itu kepada orang lain. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meminjamkan itu tidak boleh juga untuk memberikan barang tersebut kepada orang lain tanpa izin yang meminjam. Ya, tanpa izin yang meminjamkan. Musola punya speaker. Siapa yang berhak meminjamkan? Ya, maka pengurus yang diamanahkan untuk menjaga speaker tersebut. Ya, digunakan sesuai dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan peruntukannya. Maka kalau memang itu terjadi sesuatu, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kepada yang meminjam. Ya, selama digunakan manfaatnya sesuai dengan tempatnya. Bapak pinjam ember sama saya, tiba-tiba balikkan ember, tak betul ember rusak di sana. 4 kali jebolnya. Setelah telusuri, bukan bawa ember rupanya, bukan bawa air rupanya, bawa piring kotor, ya, atau bawa batu di dalam batu, ya hancurlah. Nah, ini kalau sekiranya kita tidak menyampaikan hal tersebut kepada orang yang memberikan pinjaman, ya, meminjamkan barang, maka kita termasuk orang yang zalim kepada orang lain. Ya, jadi kalau sudah kategori pinjam meminjam, berarti lebih cenderung kepada yang sifatnya tolong menolong. Ya, maka kita jaga saling amanah, jangan saling khianat. Pada dasarnya pinjam meminjam itu lebih kepada barang yang masih ada bentuk atau bendanya ketika selesai dipinjamkan. Ya, karena lebih cenderung mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Ya, maka keluar dari ranah utang piutang, gadai menggadai, sewa menyewa. Ya, kalau sudah masuk dalam kategori pinjam, ini murni tolong menolong. Nanti kalau utang piutang bagaimana teknisnya, gadai menggadai bagaimana teknisnya, ya. Maka mudah-mudahan dengan memperbaiki muamalah kita, ya, pergaulan kita, kehidupan sehari-hari kita menjadi ibadah. Ya, perbaiki muamalah kita, pergaulan kita menjadi ibadah. Wallahu a'lam.